the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror. Ya, masih di 91,8 FM Sumek Radio, informasi dan hiburan terkini pendengar Sumek dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami di 91,8 FM. Tentunya pendengar Sumek dimanapun Anda berada di pagi hari ini, tepatnya untuk edisi 30 Juni 2022. Kita akan terhubung bersama dengan anggota Komisi 2 DPRD Banyuasin ya. Tentunya pendengar Sumek dimanapun Anda berada, di hari ini kita akan berdialog ya. Dan juga pendengar, kita telah terhubung secara layan telepon dengan Bapak Emi. Gimana, kita langsung aja di pagi hari ini kita akan menyapa beliau di pagi hari ini. Halo, selamat pagi Bapak. Iya, halo. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak di pagi hari ini, aktivitasnya lancar ya? Ya, alhamdulillah. Gimana jaringan kita di sana, lumayan baikkah suaranya kita? Lumayan baik ya. Lumayan jelas ya Pak ya. Lumayan jelas ini suaranya. Iya Pak, di pagi hari ini kita akan berdialog ya mengenai strategi peningkatan PAD di Banyuasin ya. Sebelum kita membahas mengenai topik pembicaraan kita di pagi hari ini, boleh kita jelaskan dulu Bapak untuk profil dari Bapak Emi sendiri, boleh mungkin ya, sebagai boleh Pak dijelaskan dulu. Ya, alhamdulillah, nama Emi Semesta saat ini selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Banyuasin, sekaligus Sekretaris DPC PKB Kabupaten Banyuasin. Oke, iya Pak. Iya, pendengar sebaik di mana berada telah tadi ya sedikit profil singkat mengenai anggota Komisi 2 DPRD Banyuasin, yaitu Bapak Emi Sumirta. Ya, di pagi hari ini kita bersama beliau akan berdialog mengenai strategi peningkatan PAD di Banyuasin. Ya pendengar, sebelum kita mengetahui ya Bapak ya, bahwa saja PAD ini adalah berkontribusi sebagai pelayanan atau juga pendapatan daerah yang mana sebagai wadah untuk pelayanan dan juga pelayanan administrasi, yaitu pembangunan dan juga pelayanan untuk daerah ya Pak ya. Iya, benar banget. Nah, untuk itu pendengar Sumek dimanapun Anda berada, dalam peningkatan strategi dalam peningkatan PAD di Banyuasin, kita pagi hari ini akan berdialog dan juga berbincang bersama Bapak ya mengenai strategi apa saja yang akan diusung oleh pihak Komisi 2 DPRD Banyuasin sendiri mengenai peningkatan PAD di Banyuasin ya. Oke Pak, kalau begitu boleh dijelaskan sedikit ya mengenai kondisi dan juga keadaan PAD kita di Banyuasin sendiri Pak. Apakah sekarang ini sedang normal ataukah mengalami penurunan ataupun peningkatan setiap tahunnya Pak? Boleh dijelaskan? Alhamdulillah untuk tahun ini pasca COVID ya, ada peningkatan walaupun posisi di semester awal kayaknya belum tercapai dari target, tapi insya Allah di akhir tahun sesuai dengan apa yang direncanakan dan ditargetkan oleh Pemda dalam hal ini ketika pembahasan anggaran di baik itu antara PAPD dan tim anggaran DPRD Kabupaten Banyuasin. Oke, berarti ya, kita tahu sumber PAD di setiap daerah itu rata-rata yaitu retribusi dan pajak kan gitu. Nah, 2 tahun terakhir kita bahkan tidak hanya di Indonesia kan, tidak hanya di Banyuasin, seluruh dunia pun mengalami pandemi yang jelas. Pendapatan asli daerah menurun drastis karena dari pajak dan retribusi dengan penerapan PPKM selama ini kan gitu.
Tapi alhamdulillah dengan pulih kondisi ekonomi dalam masa pemulihan baik itu secara nasional maupun regional, ya sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Pemda Banyuasin dalam hal ini di Pemda, selain daripada menetapkan dan retribusi serta pajak yang berdasarkan peraturan dan perundangan, mungkin objek-objek pajak yang baru yang bisa dijadikan bahan pendapatan asli daerah untuk pemerintah Kabupaten Banyuasin. Dalam hal ini Pemda dalam Dinas Pendapatan Daerah harus bekerja keras untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, dan objek-objek pajak yang selama ini mungkin terabaikan dalam baik itu penarikan retribusi maupun pajak itu sendiri. Oke, Pak, kalau boleh tahu tadi Bapak menyebutkan mengenai objek-objek dari pendapatan tadi, dan boleh disebutkan objek-objek tersebut apakah gitu, biar masyarakat di Banyuasin juga mengetahui gitu kan? Boleh dijelaskan sedikit, Pak? Iya, selama ini kita tahu bahwa pajak dan retribusi itu yang pertama ya masalah PDB kan gitu, itu mengenai pajak kan gitu, dan kemudian pajak apa namanya PPH antara lain ke restoran, perhotelan dan sebagainya. Kemudian retribusi yang non pajak kan begitu. Benar. Seperti diantaranya baik itu lahan parkir, retribusi pasar, dan seterusnya kan gitu. Nah, kita tahu bahwa ada objek-objek pajak yang belum maksimal ditarik, mungkin karena regulasinya selama ini belum ada, bahkan bukan belum ada tapi belum jelas sehingga apa namanya wajib pajak bingung untuk membayar atau tidak mau membayar karena tidak tersosialisasi. Di antaranya itu pajak walet. Oh iya, Pak. Iya. Tapi mulai tahun ini, akhir tahun kemarin kita sosialisasi beserta seluruh aparat yang terkait, pihak-pihak pengusaha walet dalam hal ini ya sedikit banyak mulai ada apa namanya pendapatan yang masuk di kas daerah kan, di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin. Kita tahu walet itu kalau di yang paling besar itu di Kecamatan Betung, kemudian di Banyuasin 2, ada di Marasugihan, Makarti Jaya. Nah, di situ pusat-pusat gedung walet yang kan terbesar gitu Pak ya. Nah, selama ini belum terkendali secara maksimal kan gitu, belum tergali mengenai pajak burung walet tersebut. Tapi ke depan insya Allah dengan kerja keras dari pihak terkait dalam hal ini terutama Dinas Pendapatan Daerah untuk mensosialisasikan kepada wajib pajak sehingga mereka mau membayar pajak, menambah pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuasin yang kita tahu bahwa dari pajak dan retribusi tersebut salah satu penyumbang dana pembangunan di Kabupaten Banyuasin kan begitu. Benar banget ya Pak. Iya, sedikit kita juga mengetahui Pak untuk kendala sendiri yang ada di lapangan terhadap pembayaran pajak tadi Pak, gimana? Apakah ada kendala-kendala yang dialami oleh mungkin pihak Pemda atau juga pihak DPRD Banyuasin juga untuk penagihan pajak tersebut kepada pihak yang terkait begitu Pak? Mengenai pajak ini kan pemahamannya itu sifatnya rata-rata baik perorangan atau badan itu harus balance dalam hal ini fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dan kewajiban pajak yang harus mereka bayar ketika pajak yang wajib pajak yang merasa tidak ada kontribusi sama sekali campur tangan pemerintah, mereka enggan untuk membayar itu. Nah, oleh karena itu
pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam hal ini hendaknya ya tidak harus kerja keras untuk mensosialisasikan bahwa kepentingan bersama bukan untuk kepentingan sekelompok dan kepentingan golongan tertentu. Pajak yang terkumpul kita jadikan menjadi suatu pendapatan asli daerah masuk dalam APBD Kabupaten Banyuasin dan kita salurkan kembali untuk kepentingan masyarakat di Kabupaten Banyuasin kan seperti itu. Bukan dikembalikan person seperti yang mereka inginkan. Gitu. Baik itu pembangunan ataupun pelayanan untuk masyarakat sendiri, Pak ya. Iya, betul. Walaupun sumbernya kadang memang tidak kembali ke daerah yang di objek pajak. Tapi kan kita bicaranya satu kabupaten. Banyak orang gitu ya, Pak ya. Belum tentu berarti bukan hanya misalkan nih Sarangwali tadi berada di wilayah Banyuasin berapa tadi, Pak? Banyuasin 1 ya, yang terbesar penyumbang pajak. Nah, belum tentu pajak itu akan kembali ke Banyuasin 1 tersebut gitu, Pak ya. Betul, bisa jadi itu akan untuk pembangunan ke wilayah lain gitu, Pak ya. Bisa selama dalam ruang lingkup Kabupaten Banyuasin. Oh iya, baik Pak. Oke lah, apa saja mungkin ada strategi yang digencarkan oleh Komisi 2 DPRD Banyuasin untuk meningkatkan PAD Banyuasin sendiri, Pak? Boleh dijelaskan? Iya, Komisi 2 yang bermitra langsung dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin selalu berkoordinasi ke setiap tempat, dalam hal ini kecamatan dan desa, untuk mensosialisasikan pentingnya pajak, wajib pajak. Mungkin ada ada reward yang diberikan bagi wajib pajak yang taat kan gitu, dan kemudian ada punishment bagi mereka yang tidak taat kan dalam hal ini. Dan kebijakan secara teknis itu dilakukan oleh bupati dalam hal ini eksekutif kan gitu. Kami dalam hal ini selaku legislatif memberikan regulasi kepada pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam hal ini untuk melaksanakan peningkatan pendapatan asli daerah, baik itu pajak maupun retribusi. Hal-hal yang selama ini belum tercover, diantaranya lahan-lahan parkir yang saat ini beberapa hari ini sempat heboh kan, ada sebagian itu masuk dalam kriteria pajak, ada yang masuk dalam kriteria retribusi. Tidak semua lahan parkir itu merupakan retribusi, tetapi ada juga yang masuk dalam kriteria pajak, seperti di di mall, di minimarket dan sebagainya, di rumah makan. Ada sebagian itu mereka include bayar pajak restoran beserta pajak parkirnya. Jadi yang bertanggung jawab di situ lahan parkir ya yang berusaha di situ. Tapi ada beberapa tempat yang sifatnya retribusi. Itu biasanya dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan sebagainya, karena fasilitas untuk lahan parkir biasanya diberikan oleh Dinas Perhubungan. Gitu, nah, tapi di tempat-tempat tertentu itu seperti di pasar, ada yang memang menjadi tanggung jawab Dinas Pasar. Nah, pemahaman seperti ini harus disosialisasikan dan kerjasama serta koordinasi antar dinas, sehingga tidak terjadi perebutan lahan parkir seperti yang kita baca beberapa hari ini. Iya, benar banget, Pak. Iya, itu tidak terjadi lagi seharusnya kan. Jadi bagi masyarakat, bagi pemegang surat tugas dalam hal ini, untuk mereka yang bertanggung jawab selaku koordinator penarik retribusi parkir, hendaknya ya bekerja sama dengan baik dengan dinas terkait dan berkoordinasi selama itu ketetapan yang ditetapkan oleh peraturan daerah tentang retribusi parkir itu sudah ada ketetapannya. Jangan melebihi apa yang telah ditetapkan oleh peraturan, karena ketika lebih dari apa yang ditetapkan itu pungli. Dalam hal ini ketika bicara pungli, urusannya
kepada pihak yang berwajib. Benar banget ya. Iya Pak, mungkin ada target juga dari pihak terkait mengenai PAD ini Pak, mencapai target per tahunnya gitu. Apakah ada target tersendiri gitu untuk peningkatan PAD di Banyuasin sendiri Pak? Ya, setiap tahun kami ketika rapat anggaran dengan TAPD, dalam hal ini tim anggaran pemerintah dan tim anggaran DPRD, anggota DPRD berhak menanyakan target setiap tahunnya dalam pencapaian PAD, dan mereka harus menjelaskan, harus realistis juga, tidak asal bicara bahwa akan naik, dan kita akan mengevaluasi pendapatan asli daerah secara keseluruhan itu pada tiap akhir tahunnya di pertanggungjawaban bupati, karena PAD itu sendiri yang PAD asli pendapatan daerah ya sumbernya sejauh ini dari pajak dan retribusi. Nah, dan sumber-sumber yang lain dalam hal ini yang sifatnya tidak tingkat seperti bagi hasil dan sebagainya. Tapi yang kita tekankan dalam setiap tahun pendapatan asli daerah yang dikumpulkan oleh Dinas Pendapatan Daerah melalui pajak dan retribusi yang ada di Kabupaten Banyuasin. Nah, kita tahu keterbatasan personil, fasilitas dan seterusnya tentang petugas pajak ini, petugas Dinas Pendapatan Daerah dalam hal ini belum sampai ke tingkat desa-desa, baru sampai, kalau sebelumnya itu ada sampai tingkat kecamatan, tapi karena peraturan bahwa UPTD tidak ada lagi, sepertinya tidak ada lagi. Nah, dalam hal ini ya harus bekerja sama dengan pihak terkait yang paling bawah, yaitu para kepala desa. Kepala desa ya, untuk mensosialisasi langsung dengan masyarakat, terutama mengenai PBB. Saya sendiri tahu betul dan banyak menerima informasi dari masyarakat, jangankan di daerah, di desa-desa, di atas kota pun masih banyak belum yang secara optimal terjadikan tentang objek pajak PBB itu sendiri. Contoh di daerah Talang Keramat ya. Talang Keramat itu ada banyak sekali perumahan dan mereka itu rata-rata belum bisa mendaftarkan diri mereka sebagai wajib pajak PBB setempat karena mereka harus berurusan ke Pangkalan Balai dalam hal ini kan gitu. Nah, sedangkan posisi mereka itu ya kita tahu hanya berdomisili saja di situ. Dan lainnya itu rata-rata penduduk Palembang dan penduduk luar Banyuasin lainnya. Nah, petugas Dinas Pendapatan Daerah harus bekerja sama sampai ke tingkat paling bawah ketika ketemu hal-hal seperti itu, yaitu lurah dan RT untuk melakukan pendataan objek pajak yang memang belum terdata, kan begitu. Oke, baik Pak. Kalau seperti itu Pak, apakah mereka akan terkena wajib pajak atau tidak Pak? Misalkan dia domisilinya itu orang Palembang dan tinggalnya itu di Pangkalan Balai, itu bagaimana Pak? Ya Kak, ya tetap yang objek wajib pajaknya bumi dan bangunannya, karena lokasi bumi dan bangunannya ada di Kabupaten Banyuasin. Nah, siapapun yang memiliki itu mereka merupakan wajib pajak, kan gitu. Dan mereka siapa yang punya, walaupun mau orang dari mana, berasal dari mana, mereka tetap membayar pajak dalam hal itu ke Banyuasin. Nah, itu belum teroptimalkan, dan kemudian pergeseran dan pergerakan nilai objek pajak itu sendiri sepertinya di Banyuasin masih terus untuk mengupdate data. Kita tahu di beberapa tempat, terutama di daerah transmigrasi, itu belum terupdate-kan penambahan nilai dari objek pajak tanah dan bangunan di daerah itu. Saya sempat beberapa kali menyampaikan dalam rapat-rapat resmi, baik itu paripurna maupun komisi, bahwa di daerah transmigrasi itu untuk lahan
apa namanya lokasi jatah 1 kakak itu dulu 50 kali 50 untuk pekarangan, 2 hektar itu untuk lahan usaha kan. Kalau nggak salah berkisar hanya dari 3 itu hanya Rp18.000. Sedangkan kita tahu semenjak 82 dengan sampai 2022 ini sudah berapa 40 tahun kan? Iya, benar. Artinya pergeseran dan penguatan nilai itu harus menyesuaikan dengan kewajiban pajak saat ini. Tidak mungkin selama itu hanya tetap objek pajak tetap ditaksir hanya 18.000 kan gitu. Iya Pak. Nah itu yang belum benar. Itu harus bekerja sama dengan pemerintah desa sehingga masyarakat bisa mengerti dan paham bahwa dulu kenapa 18.000 sekarang ini ditingkatkan. Kenapa? Karena nilai dari objeknya itu sendiri sudah jauh meningkat dari waktu itu kan gitu. Mengalami pergeseran nih gitu ya Pak ya? Betul ya, kenaikan nilai kan begitu. Nah kita tahu dulu harga tanah 1 hektar paling 10-20 juta. Kalau sekarang sudah nyampe ratusan juta kan. Iya. Dan itu sulit Pak untuk mendapatkan harga di bawah 50 juta gitu ya? Iya, artinya kan seharusnya nilai pajaknya kan bertambah. Nah itu yang harus kita kejar dan harus bekerja sama dengan semua pihak sehingga pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuasin itu bisa meningkat dan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Banyuasin bisa merata dan berkeadilan, tidak hanya di spot-spot sesuai dengan kemampuan keuangan daerah saat ini kan begitu. Iya baik Pak. Oke. Iya itulah tadi pendengar Sobek dimanapun Anda berada yang mengenai strategi dan juga peningkatan pencapaian target disampaikan langsung oleh anggota Komisi 2 DPRD Banyuasin yaitu Bapak Emi. Nah berikutnya pendengar kita akan bertanya ya mengenai apa saja Pak untuk sumber PAD di Banyuasin yang menjadi dominan ya atau yang mendominasi target dari PAD sendiri, apakah dari sistem pelayanannya ataukah sumber daya alamnya gitu Pak? Dari PBB, yang paling dominan ya PBB. Oke, yang paling besar penerimaan pajak di Banyuasin ya PBB. Kalau untuk di objek pertaniannya apakah ada Pak? Mungkin dari sawit ataukah pohon karet atau gimana Pak? Boleh dijelaskan sedikit Pak? Belum sampai ke sana karena apa namanya ya, yang sejauh ini yang diamanatkan oleh peraturan untuk mengenai pajak baru diserahkan ke daerah masing-masing itu baru PBB. Untuk pajak-pajak yang lain, pajak apa hasil bumi dan bangunan sesuai dengan peraturan yang ada, tapi belum terlalu optimal. Nah, baik Pak. Itu yang dikejar oleh dinas pendapatan daerah dan apa namanya dinas perkebunan. Kita tahu sebagian dari apa namanya daerah Kabupaten Banyuasin banyak sekali perusahaan-perusahaan perkebunan di situ dan mereka selama ini hanya memenuhi kewajiban bayar PBB saja kan itu. Iya baik Pak. Nah, pajak yang penambahan nilainya atau pajak penghasilan dari buah sawit tersebut ada peraturannya, tapi regulasi yang untuk menarik retribusi atau pajak tersebut belum ada. Sehingga kita harapkan pemerintah Kabupaten Banyuasin bersama DPR dan pihak terkait untuk selalu berkomunikasi dan berkoordinasi sehingga lebih banyak lagi objek pajak yang berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku untuk masuk ke kas daerah Kabupaten Banyuasin. Oke, baik Pak, terima kasih. Nah ini pertanyaan terakhir nih Pak ya mengenai dialog kita di hari ini. Mengapa untuk peran PAD sangat penting sekali bagi daerah khususnya Banyuasin sendiri Pak? Mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak? Kalau PAD target untuk tahun 2022 ini sekitar 220 miliar. Itu untuk target. Itu per tiap daerah. Pendapatan asli daerah baik untuk pajak dan retribusi.
Oke, baik Pak. Baik, mungkin ada pesan dan juga sosialisasi untuk masyarakat sendiri agar wajib pajak itu tepat waktu membayar. Apakah ada pesan dari pihak DPRD sendiri, boleh disampaikan Pak? Iya, himbauan kita kepada semua masyarakat dalam hal ini wajib pajak, kewajiban pajak itu selama ini memang regulasi yang mengatur, belum ada sanksi yang tegas untuk bagi mereka yang melanggar atau tidak patuh kan. Tetapi melalui dokumen dan administrasi pemerintahan itu sudah banyak yang melibatkan wajib pajak. Misal buat KK, buat KTP harus menunjukkan, itu bisa. Tinggal bagaimana dalam hal ini pemerintah daerah mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan instansi terkait untuk mengoptimalkan wajib pajak sehingga tepat membayar pajak. Bisa saja kepala desa berdasarkan petunjuk dari bupati dalam hal ini untuk tidak memberikan rekomendasi apapun ketika mereka yang belum bisa menunjukkan pelunasan PBB, kan begitu. Nah, hal-hal seperti itu saya yakin bisa optimal, dan masyarakat yang untuk lapisan paling bawah pun mereka bukan bukan berarti mereka membandel atau membangkang, tapi mereka tidak paham butuh pemahaman, butuh sosialisasi. Kami DPRD Kabupaten Banyuasin siap membantu pemerintah dalam hal ini untuk mensosialisasikan wajib pajak dan retribusi yang ada bagi wajib pajak yang ada di Kabupaten Banyuasin sendiri, gitu, sehingga target yang diciptakan dalam setiap tahunnya bisa tercapai. Terus meningkat. Tapi alhamdulillah selama ini walaupun tidak begitu besar peningkatannya, selalu tercapai untuk target. Nah, kita ingin dalam pemulihan ekonomi saat ini, masa pandemi telah berakhir, untuk 2023 tingkat pendapatan daerah harus berani mengambil menargetkan minimal 20% atau bahkan sampai 50% dari pendapatan asli tahun ini, karena banyak sekali objek pajak yang kita buat regulasinya untuk ditarik pajaknya, seperti burung walet, kemudian retribusi dan parkir, sehingga tidak menutup kemungkinan 2023 pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuasin akan meningkat dari pajak dan retribusi yang ada, karena kondisi sekarang ini makin membaik dan ekonomi makin membaik, sehingga apa yang ditargetkan bisa tercapai. Iya, semoga ya Pak ya. Dan pendengar Sumek dimanapun Anda berada, ya berarti Pak, untuk kendala yang sering dialami untuk pelanggar pajak ini adalah mereka yang tidak memahami bagaimana cara membawa itu wajib pajak gitu Pak ya, dan juga cara pembayarannya gitu Pak ya. Ya, mereka belum paham betapa pentingnya pajak, untuk pajak itu gunanya untuk apa. Mereka banyak belum paham. Oh, jadi butuh. Dan dikemanakan uang pajak itu digunakan untuk apa? Itu wajib bagi pemerintah untuk menjelaskan kepada seluruh masyarakat. Oh, berarti pihak terkait juga, mungkin kepala desa juga harus mensosialisasikan Pak ya kepada masyarakat apa itu pajak gitu Pak ya. Untuk strategi saya kepengen ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin dalam hal ini kami berikan saran untuk berani melakukan semacam kompetisi setiap kecamatan atau setiap desa, memberikan reward bagi mereka yang berhasil mengumpulkan pajak maksimal dalam persentase hitungan sesuai dengan objek pajak tentunya kan. Berarti gitu ya, dan memberikan punishment bagi daerah yang
paling kecil dalam menyumbang pajak kan begitu. Oke, baiklah gitu ya pendengar sampai dimanapun Anda berada. Tentunya di pagi hari ini kita telah berdialog ya mengenai strategi peningkatan PAD di Banjuasin ya bersama dengan Komisi 2 DPRD Banjuasin Bapak Emi Subirta ya. Terima kasih Bapak atas waktunya ya Pak ya. Dan boleh Pak untuk pesan terakhir di dialog terakhir di hari ini untuk kita semua di pagi hari ini boleh mungkin ada pesan dan kesan juga untuk Bapaknya yang mungkin ingin disampaikan gitu Pak. Terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Banjuasin dalam hal ini melalui dinas terkait yaitu Dinas Pendapatan Daerah. Jangan hanya menunggu, harus berani menjemput bola dan berani berinovasi dalam memungut pajak sehingga apa yang direncanakan dan objek pajak yang dikenakan pajak bisa dipungut secara maksimal. Dan kepada seluruh masyarakat Banjuasin ya, bagi terutama wajib pajak yang ada selain dari PBB untuk diharapkan kepatuhannya dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku sehingga uang pajak yang terkumpul itu bisa lebih banyak dan pembangunan yang akan digunakan untuk pembangunan di Kabupaten Banjuasin sendiri Pak ya. Karena seberapapun nilainya, seberapapun besarnya, sumbangsi dari objek pajak, wajib pajak dalam hal ini ketika patuh dalam membayar pajak telah berpartisipasi bagi pemerintah kabupaten menyukseskan pembangunan di pemerintah Kabupaten Banjuasin. Ketika ini kita bicarakan dalam sisi nilai religi yaitu agama, bahwa kita telah membantu orang lain dalam hal ini merupakan amal jariah bagi kita semua selain daripada kewajiban yang lain. Itu yang berdasarkan pengetahuan dan kami dan harapan kami kepada semua pihak sehingga rencana pembangunan Kabupaten Banjuasin ke depan lebih baik lagi, lebih merata dan berkeadilan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami ucapkan wallahu muwaffiq wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada anggota Komisi 2 DPRD Banjuasin Bapak Emi Subirta di dialog di pagi hari dengan talk show bertemakan strategi peningkatan pendapatan asli daerah di Banjuasin. Ya, pendengar sebaik di mana Anda berada, telah kita dengarkan tadi ya penjelasan mengenai strategi dan juga kendala dan juga sumber pendapatan asli daerah di Banjuasin sendiri dan juga peran pendapatan asli daerah untuk Banjuasin sendiri. Ya, pendengar sebaik dimanapun Anda berada, tentunya pesan terakhir dari Bapak Emi Subirta tadi untuk kita jangan menjadi pelanggar pajak dan patuhilah kewajiban pajak selalu, dan juga cari pemahaman mengenai apa itu pajak dan juga apa kegunaan dari pajak tersebut. Ya, pendengar sebaik dimanapun Anda berada, semoga talk show dan juga dialog kita di pagi hari ini bermanfaat untuk Anda semua yang mendengarkan kami di 91,8 FM, dan Anda semua bisa mendengarkan kami melalui streaming Zedoh Radio dan juga melalui radio analog